Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah semua karena Allah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang sabar pada hadis ke-26. Jadi hadis ke-26 ini berada pada bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Untuk itu terus tonton sampai akhir ya, jangan skip, insyaallah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Jadi ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Ya, Abi Sa'id, beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna nasan, beliau menjelaskan, menerangkan, ya, Sa'ad ini menerangkan bahwa sungguh ya waktu itu ada nasan, ya, beberapa orang minal ansor, dari golongan ansor. Ya, ingat bahwa di Madinah itu ada dua kelompok muslim. Ya, ketika Nabi hijrah beserta umat muslimin dari Mekah, maka mereka umat muslimin dari Mekah itu dikenal dengan al-muhajirin. Ya. Dan penduduk setempat, orang-orang Madinah, ya, yang bersamai Rasul, yang menerima Rasul dan para sahabat yang datang, ya, migrasi dari Mekah, maka mereka disebut dengan kelompok Ansor. Ya. Muhajirin artinya adalah orang-orang yang berhijrah, dan Ansor adalah orang-orang yang menolong, menyelamatkan, menjaga Rasul dan para sahabat yang bermigrasi dan tinggal di Madinah. Maka disebutkan oleh Sa'ad bahwa ada ya sekelompok orang dari Ansor, ya, golongan Ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita membahas tentang siapa sih nasan minal ansor ini, siapa sih yang disebut dengan orang-orang dari golongan ansor ini, ya, ternyata memang tidak ditemui, ya, siapa mereka, namanya, orang-orangnya, siapa orang-orangnya, ya. Maka ketika kita buka misalnya dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan lam yata'ayyan li asma'uhum. Itu enggak tahu ya, siapa-siapa sih mereka itu, identitas mereka siapa itu enggak ketahuan. Ya, artinya ya mereka ini menjadi kabar. Ya, menjadi kabar yang tersampaikan bahwa ada orang-orang dari golongan Ansor yang nggak tahu siapa mereka, nama-nama mereka. Sa'alu Rasulullah, mereka meminta sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum. Ya.
Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan apa yang mereka minta. Jadi Nabi megang, ya, Nabi punya sesuatu di tangannya. Terus ada yang minta datang, ya Rasul minta dong. Nah, dia kasih, beliau kasih. Tsumma sa'aluhu fa'atahum, minta lagi mereka, kasih lagi sama Rasul. Ya, hatta nafida ma'indah, sampai ya nafid, ya, faragh. Nafid itu artinya kosong, sampai habis, ya, ma'indahu, apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka minta, ya Rasul minta dong, Rasul kasih. Rasul minta lagi dong, Rasul kasih lagi. Ya, golongan-golongan tukang minta itu banyak ya. Ya, bahkan disebutkan sampai di masa Nabi itu ada. Jadi kalau sekarang tuh ada orang-orang yang datang ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada 100, ya udah biasa aja. Atau ngobrol-ngobrol, wah sampai setinggi langit misalnya ya. Cerita tentang, ya saya dapat proyek, dapat ini, ujung-ujungnya, kopi saya ya tolong bayar ini. Banyak. Ya kan zaman Nabi sudah ada orang-orang seperti itu ya. Ya, jadi mereka minta, ya Rasul kasih. Faqala, Nabi pun bersabda lahum kepada mereka, hina anfaqa, ketika beliau berinfak ya, setelah beliau berinfak ya, beliau ngomong ya, anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika Rasul sudah menginfakkan semua apa yang ada di tangannya, yang dimiliki oleh Rasulullah, dikasihin semua gitu. Minta lagi, kasih lagi, minta lagi, kasih lagi. Nah, beliau ngomong begini, beliau bersabda, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Ya. Kalau ada ya indi padaku ya, min khairin, sesuatu yang baik ya, kalau gini, kalau gue punya sesuatu ya, falan addakhirahu ankum, nggak mungkin nggak gue kasih dah, istilahnya gitu. Nggak mungkin aku akan bakhil. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan falan addakhirahu ankum di sini, aku nggak akan menahan, aku nggak akan bakhil, nggak akan pelit, kikir menahan itu semua dari kalian, nggak akan. Pasti saya kasih, kata Rasul. Maksudnya adalah ahbisuhu wa akhba'uhu wa amna'ukum iyahu munfaridan bihi ankum. Ya, maksudnya nggak mungkin lah aku itu ahbis, ya, aku tahan barang itu ya, misalnya apa yang aku punya aku tahan-tahan gitu, munfaridan sendiri, nggak mungkin. Ya, wa akhba'uhu ku simpen-simpen gitu ya. Enggak. Wa amna'ukum ya iyahu munfaridan bihi ankum, atau menahan amna itu mencegahnya ya dari kalian ya, sendirian pengen ku habisin, ku pegang sendiri, enggak mungkin, kata Nabi. Wa fihi maka na alaihi minas sakha, dan kalau tahu itu kan memberi itu adalah bagian dari as-sakha, kedermawanan. Ya. Wa infadhi amrillah, kedermawanan dan bagian dari implementasi perintah Allah. Memberi itu adalah bagian dari kedermawanan dan menjalankan perintah Allah. Itu memberi. Jadi kalau ada orang mau kasih, kasih. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa harta kita itu ya diberikan kepada orang-orang yang berhak ya. Dan ketika ditanya siapa sih orang-orang tersebut, ada dua. Yang pertama adalah lisaili, yang kedua adalah wal mahrum. Ada orang-orang yang sa'il, yang suka minta ya, berani dia untuk ngomong saya minta.
Dan ada orang yang al-mahrum, bukan almarhum ya. Ingat ya, al-mahrum, orang yang merasa haram untuk meminta, tapi dia butuh sesungguhnya. Ya. Nah, ini kalau saya, perspektif saya, orang-orang yang mahrum ini itu betul-betul terjaga. Orang-orang yang terjaga, maka kewajiban personal kita sebagai seorang muslim untuk membantu mereka. Ya, kalau Sa'il kan nyata. Ya. Bahkan ketika ditanya sama siapa, termasuk sama orang kaya yang bakhil itu kasih. Kan udah kaya ya, nggak apa-apa kasih aja. Ya. Tukang minta rokok. Beli enggak. Pokoknya kalau ngumpul dia orang paling pertama ngambil rokok orang. Ya Allah Rabbi. Nah, ada orang-orang yang mahrum, yang menahan diri untuk tidak meminta. Itu nanti bagian yang keren sekali ketika disebut dengan iffah, menjaga kehormatannya. Nanti kita bahas itu. Ya nggak mungkin karena itu bagian dari as-sakha dan kedermawanan, dan sifat kedermawanan itu adalah sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan untuk itu ketika kita memberi berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin dong Nabi kok nggak jalanin perintah Allah. Nabi kok nggak dermawan, tuh nggak mungkin. Nah, kita sebagai umat Islam kalau ngaku umat Nabi ya seperti itu. Harus mau menjalankan perintah Allah dan mau untuk berbagi dalam bentuk kedermawanan. Maka kemarin tuh saya menarik ya ketika kejadian ada video viral. Ada seorang ibu-ibu yang di rumahnya kebanjiran, setengah badan kebanjiran. Lalu ada reporter asing yang sedang memberitakan, mewartakan bahwasanya telah terjadi banjir di tempat ini, gitu ya, tingginya setengah badan. Dia ceritakan tiba-tiba ada ibu-ibu keluar dari rumahnya sembari dia membawa piring yang di atasnya ada pisang 2 biji. Dia kasihkan kepada reporter tersebut, wartawan tersebut, yang kemudian mengakibatkan wartawan itu menangis sejadi-jadinya. Karena kenapa? Ada orang yang dalam keadaan susah pun masih mau berbagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka sifat Nabi itu ingin ditunjukkan dalam hadis ini. Bahwa seorang Nabi, siapapun yang meminta akan dia kasih. Sampai habis di tangannya tuh. Bisa jadi kalau Nabi ini pengen makan sebenarnya ya. Tapi karena ada orang lebih dahulu minta, ia kasih. Dan tradisi ini ternyata ya itu masih melekat dengan beberapa masyarakat Arab. Ya, masyarakat Arab berbeda dengan kita masyarakat Indonesia. Orang Arab itu kalau udah ngomong dipuji dikit aja misalnya, subhanallah, pecimu atau dasi lah ya. Subhanallah, dasimu bagus sekali. Itu langsung dilepas dia kasihin. Karena Nabi menyampaikan kan kasih yang terbaik. Ketika orang ngomong, subhanallah dasimu bagus banget, dia kasih langsung. Kalau kita, subhanallah dasinya bagus banget, beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini sifat. Dan sifat Nabi itu adalah sifat yang subhanallah dalam konteks normal itu berat diikuti oleh umat. Tapi kita umat nggak harus usaha. Ya sekecil apapun itu. Ya. Maka Nabi mengatakan wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang senantiasa ya menjadikan dirinya untuk terus iffah, menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Nyambung nggak maksudnya ini?
orang yang minta-minta itu sesungguhnya dia lupa kalau dia tengah, ya meskipun dia punya hak untuk meminta, tapi dia tengah eh, ya menjadikan dirinya rendah, ya, sehingga kehormatannya itu runtuh. Dan meminjam itu juga bagian orang-orang yang melepas pakaian iffah, pakaian kehormatan dari dirinya. Ya. Ini baru kehormatan ini, apalagi kalau kehormatan betul, apalagi kalau misalnya perempuan-perempuan yang tidak iffah, tidak menjaga kehormatannya di hadapan orang lain, ya, lalu kemudian membuka auratnya, ya, atau bahkan menjual dirinya, maka dosa yang begitu besar. Maka iffah itu menjaga kehormatan penting. Alangkah baiknya untuk nggak minta, gitu loh. Alangkah baiknya untuk nggak minta. Meskipun sebenarnya Nabi, ya nggak apa-apa ya, ente mau minta ya kita kasih. Saya kasih dah. Nah, Nabi mengatakan, satu, siapa yang menjaga kehormatannya, Allah jaga kehormatannya. Yang kedua, wa may yastaghni, ya, yughnihillahu. Siapa yang senantiasa untuk menjadikan dirinya selalu merasa cukup, ya, atau bahasa lainnya melatih diri untuk merasa cukup. Ya, kalau saya senantiasa menghadirkan rasa cukup pada dirinya, ya, yughnihillahu, maka Allah akan mencukupkan apapun yang ada padanya. Kenapa tidak diterjemahkan dengan wa may yastaghni, siapa yang, ya, senantiasa merasa kaya, maka Allah akan kayakan. Nah, saya ingin kita memaknai bahwa cukup itu lebih hebat daripada kaya. Karena orang kaya seringkali merasa kurang. Tapi orang yang merasa cukup akan menjadi orang kaya, gitu loh. Ingat kan hadis yang waktu itu ya, andaikan kuberikan satu gunung, ya, satu bukit dari emas, pastilah dia akan minta satu lagi. Merasa kurangan. Tapi orang yang merasa cukup, berapapun yang ada, maka itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ditanamkan terus rasa pada dirinya cukup. Alhamdulillah cukup, istri satu, cantik, ya alhamdulillah nurut, ya kalau disampaikan ngikut, ibadahnya kuat, ya taat pada suami, cukup. Buat apa nambah-nambah? nambah pasangan tuh nambah masalah. Meskipun sebenarnya nggak ada masalah, diperkenankan dalam Islam. Tapi ingat, diperkenankan dalam Islam itu menambah istri adalah kalau ada catatan, ya. Tapi bagi saya Allah menyatakan cukup satu. Nah, merasa cukup saja dengan satu sudah, alhamdulillah, itu baru istri. Harta kekayaan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka ketika dia merasa cukup, wajar la azidan nakum. Ketika dia merasa cukup, Allah tambah. Kenapa? Karena merasa cukup bagian dari syukur kepada Allah, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi merasa cukup. Dikasih 1.000.000 kurang, dikasih 100, ya bisa kurang. Tapi ada orang cuma dikasih 100 cukup. Ya, waktu saya ingat sekali, ini cerita nyata ya. Waktu kami akan umroh tahun lalu itu, akan berangkat ke ke Tanah Suci, ya umroh tahun lalu. Saya ingat sekali itu. Ya. Itu ketemu ada di Jakarta itu ada orang yang
ya minta maaf, jualan ya, jualan kayak gorengan begitu ya. Karena kan di sana kalau gorengan kebuka-kebuka tuh. Saya tanya, Pak, alhamdulillah, dapat berapa nih keuntungan yang begini-begini nih? Alhamdulillah Pak, cukup. Itu nikmat tuh bahasa itu. Alhamdulillah Pak, cukup. Ketika saya kejar, berapa sih yang dia dapat itu? Ya, 100.000 itu sudah berbagi dengan modal. Ya, anggaplah dia cuma dapat 50.000 per hari. Tapi dia, istrinya, anak-anaknya cukup dengan apa yang ia dapatkan. Nah, merasa cukup itu penting. Nah, yang susah ini apa? Rakus. Kekurangan dengan segala apa yang dimiliki. Ya, akhirnya nggak ngerasa cukup dengan istrinya, dia ambil. Dia jajan keluar. Ya, nggak cukup dengan hartanya, dia ambil lagi, maling, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ingat lanjut, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Jawabnya, siapa yang senantiasa memproduksi ya, atau melatih dirinya untuk bersabar, ya, atau memproduksi kesabaran dalam dirinya, terus berupaya untuk sabar, itu poinnya. Yusabbirhullah, maka Allah akan menanamkan kesabaran pada dirinya. Kenapa Nabi ngomong kayak gini nih? Karena ngasih itu, Pak, Bu, ya, seluruh sahabat ngaji narasi online, ngasih itu ya, pertama bisa ikhlas. Kedua, ketiga mangkel. Ada orang minjem, belum bayar, minjem lagi, mangkalnya bukan main itu. Maka yang kedua, ketiga sabar. Itu marah, nggak ada masalah sih sebenarnya marah kita ya. Tapi itu ekspresi. Tapi sabar itu akan menjadi cara agar Allah menanamkan ya pada dirinya nilai-nilai kesabaran itu. Jadi produksi terus tuh kesabaran. Maka Allah nanti yang sebagai investor. Ya. Subhanallah, subhanallah. Jadi nggak usah takut untuk tidak bersabar. Ya, jadi sabar itu setelah keikhlasan. Ikhlas, mangkel, sabar. Ya, mangkel itu kesel, sabar. Ya sabar itulah inti poin di ujungnya. Ya. Terus penutup dari hadis ini, kata kunci yang begitu hebat. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidaklah u'tiya diberikan ahadun kepada seseorang ata'an suatu pemberian khairan wa awsa' yang begitu baik dan begitu luas minas sabri daripada sabar. Maksudnya apa? Pahamin ya, maksudnya gitu loh. Bahwa pemberian yang baik dan luas itu, yang paling baik dan sangat luas itu adalah sabar. Itu pemberian paling hebat dari Allah Subhanahu wa taala, sabar. Nah, maka diajarkan kalau memang nggak mau ngasih, nggak usah ngomong kasar. Ya. Kalau ada orang mau minjam ya nggak cukup uangnya, iya minta maaf saya nggak bisa minjamkan. Tapi kalau Anda mau, saya kasih aja lah. Ini 100 atau 50.000. Saya cuma punya ini, ambil aja. Nggak usah minjam. Karena saya nggak punya uang sesuai yang Anda mau. Ada orang pengen minjem 1 juta misalnya, nggak punya uang. Tapi di tangan punya 100 atau 50.000. Saya cuma punya ini. Kalau mau, ini ambil aja. Nggak usah ngutang. Atau kalau sudah lagi mangkel, karena sudah ngelihat mukanya, aduh tukang minjem datang lagi.
Eh, Memangnya muka-muka minjem kelihatan gitu ya. Ya dia datang lagi deh. Mangkel nih, gak usah ngomong yang jelek, gak usah ngomong sesuatu yang buruk. Cukup katakan saja, minta maaf. Hari ini saya belum bisa memberi. Dan itu adalah bagian dari menahan emosi, menahan ifah kehormatan. Karena orang marah itu sama seperti menelanjangi dirinya. Maka ketika orang minta maaf, ketika orang sudah tidak ada pakaian, maka hilang kehormatan pada dirinya. Maka nggak perlu marah, nggak perlu mangkel. Nggak perlu ngucap dasar kamu, tiap hari kamu datang minta terus, ngutang terus. Nggak perlu. Inilah yang ingin Rasul sampaikan tentang as-sakha, ya, kedermawanan, wa infadhi amrillah, implementasi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah hari ini kita selesai membahas tentang hadis ke-26. Ini subhanallah, pengajaran dari Rasul yang begitu hebat buat kita semua. Rasul adalah seorang yang dermawan, gak akan mungkin nahan diri dari segala sesuatu. Kalau ada orang minta, dia kasih. Padahal Nabi juga susah gitu ya. Ya, Nabi itu kan kita tahu kisah Nabi. Nabi itu kalau mau makan pulang ke tempat istrinya, pas dia lihat nggak ada makanan, puasa. Nggak ada makanan, puasa. Ya, subhanallah. Jadi kalau ada makan dia makan, kalau nggak ada makanan dia puasa. Dia itu Nabi. Dan apa yang ada di tangan habis. Ada orang minta kasih, ada orang minta kasih. Nggak ada sedikit pun yang dipegang oleh Nabi. Karena perbendaraan yang paling hebat di tangan Nabi adalah langit dan bumi ini. Semuanya dimiliki oleh Nabi atas perintah Allah. Ya. Tapi apa Nabi kemudian merasa semuanya harus dikelola. Akhirnya gunung dibabat menjadi perumahan. Ya, saya nyampaikan itu. Hebat sekali menteri kita. Menteri Agama, mohon maaf, Menteri Agama kita, Profesor Dr. Andre Guruta, Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, yang menggagas tentang ekoteologi, ya, sinergi tentang religiusitas, ya, dengan alam sekitar. Religiusitas atau rasa menjadi seorang agamawan, seorang yang agamis, tapi sekelilingnya adalah santapan demi kepentingan perutnya. Dia habisi gunung hanya untuk bisnisnya. Dia babat semua pepohonan demi kepentingan bisnisnya. Maka apa yang menjadi terbaik? Tidak ada. Tidak ada, hanya akan menghadirkan bencana. Nah, itu hebatnya, dan saya kira itulah pentingnya ya kajian tentang seperti ini. Ya, tentang bagaimana menjadi dermawan, tidak bakhil, tapi tetap dalam kerangka seperti Nabi Muhammad SAW yang memberi apapun. Tapi ingat, sifat ini tentu secara manusiawi tidak semua bisa dilakukan. Maka Nabi mengajarkan apa? Tetap jaga kehormatanmu, jangan marah-marah, ngapain? Ya. Kalau bisa nggak minta, ngapain mau minta? Jaga kehormatanmu. Kemudian merasalah cukup dengan apa yang kau miliki. Nggak perlu mau ngeliat-ngeliat orang. Ya, kita cuma punya motor, ada orang beli mobil mulai sakit-sakit kaki, sakit-sakit tangan. Ya, akhirnya orang tersebut bisa beli pesawat, mati lah. Nggak usah lah ngelihat. Kalau bahasa kita itu nggak perlu mengukur isi kantong orang lain. Nggak perlu. Rasalah cukup apa yang ada oleh kita. Ini orang bisa beli rumah ini dari mana ini? Padahal masih muda. Nggak usah. Nggak usah ngukur harta orang. Ya, maka ayah kami itu
dulu pernah saya diajarkan, bahkan ini testimoni oleh ada salah satu staf. Ayah saya itu adalah dosen ya, di Lampung dulu, sekarang sudah pensiun, usia sudah 81. Ketika saya ngambil apa namanya honor beliau, ya, gaji beliau, dulu kan masih langsung pengambilan di fakultas, disampaikan bahwa ayah kami itu nggak pernah ngeliat ketika tanda tangan tuh punya orang gitu, dapat berapa ini honornya, ini uang makan, nggak pernah. Dan bapak kami itu, ayah kami nggak pernah ngomong, nak jangan pernah ketika kamu tanda tangan ngeliatin punya orang, nggak usah. Tanda tangan ini punyamu karena itulah milikmu, sehingga rasa cukup akan mantap dalam dirimu. Tapi kalau sudah ngeliat, ya Allah punya orang, ya sama aja dengan kita, tapi kenapa dia fitnah? Fitnah. Sudah ngomongin punya orang tuh. Nah, mudah-mudahan manfaat. Nggak perlu kita hitung punya orang, dan bersabarlah dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam pertemuan ya, kontak sosial antar kita, pertemuan person to person, orang dengan orang, kita dengan siapa bertemu, tentu akan banyak keunikannya. Ada yang tukang minjem, tukang minta, ya banyak sekali. Ya, ada orang yang baik hati. Kita akan bertemu banyak hal. Maka jadikan diri ini untuk senantiasa bersabar, agar ketika bersabar Allah tanamkan nilai kesabaran padanya. Dan kesabaran adalah ataan yang khairan wa ausa, pemberian yang sangat baik dan sangat-sangat luas. Mudah-mudahan manfaat. Ya, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.